Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey semuanya, selamat datang kembali di kelas terapis, channelnya orang-orang yang ingin belajar terapi dengan modal sedikit. Oke, baik. Sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah induction ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah induction, dan hari ini di video sesi hipnotis video keempat kita tetap akan membahas induction bagian kedua ya. Induction relaksasi bagian kedua. Tujuannya apa? Biar Anda semuanya paham dan benar-benar memahami tentang masalah induction. Oke, baik. Untuk Anda dimanapun berada, mari kita akan mulai sesi hipnosis keempat ini ya, tentang masalah induction relaksasi. Oke, yang perlu Anda pahami, yang perlu kamu perhatikan ya, yang pertama adalah ada orang yang mudah masuk ke kondisi hipnosis, ada orang yang terbilang sulit untuk masuk ke kondisi hipnosis, dan ada orang yang sangat kritis, dan ini biasanya sangat sulit bagi pemula. Ini yang harus Anda pahami. Kenapa? Ketika Anda bermain hipnosis dengan seseorang yang mungkin Anda belum kenal ataupun Anda sudah kenal, yang harus jadi perhatiannya adalah Anda harus memahami 3 tipikal orang seperti ini ya. Yang pertama ya, ada orang yang memang dia mudah untuk masuk ke kondisi hipnosis, sangat mudah ya. Dengan dia membayangkan ataupun dengan dia memberikan sugesti sedikit saja, dia sudah masuk ke dalam kondisi hipnosis. Bahkan orang yang seperti ini sangat mudah masuk ke kondisi hipnosis sangat dalam ya. Dan ketika Anda mendapatkan orang seperti ini, maka beruntunglah Anda karena tidak terlalu sulit untuk memasukkan kondisi hipnosis. Yang kedua, ya, ada yang memang terbilang cukup sulit ya. Orang seperti ini dibilang medium ya. Jadi Anda harus lebih ekstra ya, dari penyusunan kata, terus dari intonasi. Dan yang ketiga, ini yang benar-benar kalau misalkan Anda pemula, Anda akan cukup kesulitan ketika Anda menemukan orang seperti ini. Yaitu adalah orang yang sangat kritis dengan apa yang Anda keluarkan dari kata-kata tersebut, akan dia kritisi. Sebagai contoh seperti ini, ketika Anda mengatakan bayangkan udara yang ada di sekitar Anda berubah menjadi warna favorit Anda, pasti dia akan berpikir udara yang seperti apa, warna favorit yang seperti apa, dan itu dia selalu akan mengkritisi apapun yang Anda bilang, apapun yang Anda katakan. Saya di lapangan itu pernah menangani seperti itu, pernah mendapatkan orang seperti itu. Nah, untuk orang yang cukup kritis ya, ini ada teknik tersendiri ya, dan biasanya ini digunakan untuk hipnoterapi ya. Kita tidak akan bahas tentang masalah ini. Yang kita bahas adalah masalah induction untuk pemula. Sebelum kamu bermain hipnosis, maka pastikan terlebih dahulu siapa orang yang kamu ajak main. Itu yang harus dipahami. Dan yang kedua adalah sebelum kamu bermain hipnosis dan sebelum kamu memasukkan seseorang ke dalam kondisi hipnosis, maka yang harus diperhatikan adalah tipe belajar. Karena tipe belajar seseorang itu pasti berbeda-beda. Ada tipe audio, ada tipe visual, dan ada tipe kinestetik. Maksudnya apa? Tipe audio adalah dia yang ketika menangkap atau cepat meresponnya ketika mendengar suara. Ada orang yang ketika dia cepat meresponnya, dia melihat gambar. Ataupun ada orang yang dia meresponnya cepat ketika dia mempraktekkan dengan gerakan atau dengan sentuhan dan segala macam. Ini akan mempengaruhi masuknya informasi. Sebagai contoh, ketika ada orang yang memang dia tipenya adalah visual, tapi Anda berbicara dengan menggunakan kata-kata audio. Contoh, ya, Anda dengarkan itu adalah audio, sedangkan dia adalah visual. Oke, yang harus dipahami seperti itu. Lalu bagaimana ketika kita mendapati orang yang visual? Maka rubahlah kata-kata dengarkan menjadi coba bayangkan. Oke, bayangkan di depan Anda ada sebuah dan segala macam. Itu adalah visual. Dan itu harus dipahami. Makanya sebelum memasuki atau sebelum bermain dengan seseorang, maka pahami dulu ya tipe belajar dari orang tersebut, sehingga apa? Anda bisa memberikan informasi dengan cepat dan dengan tepat. Itu yang harus dipahami. Karena apa? Anda jago bermain kata, tapi Anda tidak bisa
memposisikan siapa yang diajak bicara, maka informasi akan terganggu. Itu yang pernah saya alami di dalam kelas terapis ya, ketika saya banyak menangani kasus-kasus, dan itu yang pernah saya alami. Makanya ini saya sampaikan kepada Anda semuanya ya, tolong perhatikan tipe belajar dan tolong perhatikan orang tersebut, apakah memang dia gampang, medium, atau sulit untuk dimasukkan ke kondisi hipnosis. Apakah orang itu kritis atau tidak, itu yang harus dipahami. Yang selanjutnya adalah di sesi hipnosis bagian 4 ini, di relaksasi bagian kedua, saya akan memaparkan lagi atau memberikan skrip lagi kepada Anda ya, dengan tujuan apa? Biar ada gambaran dan Anda biar paham. Karena semakin banyak Anda mempelajari skrip, membaca skrip, maka semakin banyak kosakata yang ada di dalam pikiran Anda, yang ada di dalam otak Anda, yang ada di dalam memori Anda. Oke, sebelumnya kita sudah bahas tentang masalah induction, adalah permainan kata dan intonasi nada. Oke, sebelumnya juga saya sudah mempraktekkan atau mencontohkan bagaimana nada yang sering saya gunakan dalam membacakan skrip. Dan kali ini di depan layar Anda melihat skrip yang cukup panjang. Ya, ini ada 2 layar sebenarnya. Nah, ini saya bilang skrip yang cukup panjang, tapi skrip ini Anda bisa gunakan ketika Anda bermain hipnosis dan memasukkan seseorang ke dalam kondisi hipnosis menggunakan induksi relaksasi. Oke, yang pertama Anda cukup dengarkan dan Anda bisa nanti praktekkan di rumah. Saya akan memberikan gambaran di skrip tersebut. Oke, saya minta Anda pandangi satu titik yang ada di atas sana. Nah, untuk satu titik ini ya, kalian boleh mengarahkan apakah sejajar dengan matanya atau sedikit lebih naik dari tinggi seseorang. Ada yang mengatakan kenapa kita harus lebih tinggi dibandingkan dari posisi orang tersebut. Kenapa? Ketika mata melihat ke atas terlalu lama dan mata akan terlelah, gitu kan? Mata akan cepat lelah. Tapi saya pernah mengalami ya, saya suruh pandang dengan sejajar di mata dengan ketinggian orang tersebut dan hasilnya sama aja. Jadi itu bisa Anda kondisikan lah ya. Nah, saya minta Anda pandangi satu titik yang ada di sana. Pandangi terus dan tetap fokus. Mulai detik ini, maka abaikan semua suara yang ada di sekitar Anda dan fokus dengan suara saya. Saya akan menghitung mundur dari 5 sampai 1, maka setiap hitungan rasakan seluruh tubuh Anda menjadi rileks dan nyaman. Mari kita hitung. Oke. Saya akan menghitung mundur dari 5 sampai 1. Kenapa? Karena posisinya adalah 5 ke 1 itu turun. Dengan anggapan ketika dia menuruni, ya setiap kali dia turun menghitungnya, maka dia akan beranggapan bahwasanya tubuhnya pun akan turun kondisinya. Nah, itu harus dipahami. Saya ulang ya. Saya akan menghitung mundur dari 5 sampai 1, maka setiap hitungan rasakan seluruh tubuh Anda menjadi rileks dan nyaman. Mari kita mulai menghitung. 5. Rasakan perlahan dari kepala sampai leher Anda kini mulai melemas. Seluruh otot-otot yang ada menjadi rileks seperti layaknya Anda sedang menjalani proses tidur. Oke, kenapa saya menggunakan kata-kata ini? Ingat sekali lagi, yang namanya induction itu tidak boleh ambigu sehingga orang bisa mencernahnya. Oke, kenapa saya bilang seluruh otot-otot yang ada menjadi rileks seperti layaknya Anda sedang menjalani proses tidur? Karena pada dasarnya orang ketika pengen tidur seluruh ototnya pasti akan rileks. Itu yang dia tangkap. Oke. Makanya saya bilang apa? Induksi kuncinya adalah permainan kata dan intonasi. Pahami itu. Saya lanjutkan ya. Hal ini terjadi dikarenakan Anda mengikhlaskan segala sesuatunya. Oke. Kenapa ini saya tekankan lagi? Kenapa dia bisa menjadi rileks? Karena dia ikhlas. Ya, menyerahkan semuanya ke saya. Oke. Makanya sebelum masuki kondisi hipnosis, sebelum mulai relaksasi, ya, Anda harus ada tekan kontrak. Ya, tekan kontrak apa maksudnya? Orang yang Anda ajak main, dia harus ikhlas. Mengikhlaskan semuanya.
itu ya. Selanjutnya, rasakan kini kedua kelopak mata Anda malas untuk dibuka. Oke, tenang. Anda tidak perlu khawatir. Kapanpun Anda mau ingin membukanya, maka Anda bisa membukanya dan bangun kembali seperti awal. Ini saya tekankan apa? Saya memastikan dia supaya aman. Oke, supaya aman. Makanya saya bilang apa? Tenang. Anda tidak perlu khawatir. Kapanpun Anda ingin bangun, maka Anda bisa. Ini tujuannya apa? Mengedukasi bahwasanya hipnosis itu tidak bisa menghilangkan kesadaran seseorang. Semuanya itu kembali kepada klien. Itu harus dipahami. Oke, saya lanjut ya. 4. Rasakan kini rasa relaksasi dan nyaman itu mengalir menuju ke badan dan tangan Anda. Rasa yang sama yang Anda rasakan di bagian kepala dan leher, kini Anda rasakan pada bagian badan dan tangan Anda. Saya ulang sekali lagi, Anda tidak perlu khawatir dengan fenomena ini. Ini adalah fenomena masuk dalam kondisi hipnosis. Kapanpun Anda ingin bangun dari kondisi ini, Anda bisa bangun dengan sendirinya. Oke, ada penekanan lagi ya. Kapanpun Anda ingin bangun, Anda akan bangun dengan sendirinya. Tujuannya apa? Supaya dia, oh ya memang ternyata hipnosis itu adalah kendalinya di klien. Gitu. Saya lanjut ya. 3. Saya percaya dengan kemampuan Anda untuk merasakan segala macam hal yang terjadi di dalam tubuh Anda. Begitupun Anda mampu merasakan perbedaan pada kedua kaki Anda. Rasakan kini kedua kaki Anda pun menjadi rileks dan nyaman. Kenapa saya menggunakan kata yang berbeda? Karena biasanya kalau orang sudah mengulang kata-kata terus, dia akan bosan. Makanya di sini saya berbeda kan, dari kata 5, 4, sama 3. Lihat, 3. Saya percaya dengan kemampuan Anda untuk merasakan segala macam hal yang terjadi di dalam tubuh Anda. Begitupun Anda mampu merasakan perbedaan pada kaki Anda. Rasakan kini kedua kaki Anda pun menjadi rileks dan nyaman. Berbeda pasti? Yes. Saya memberikan ini supaya tidak bosan. Selanjutnya, ketika saya menghitung angka 2 dan 1, maka rasakan dari atas kepala sampai dengan kaki menjadi rileks semuanya. Seolah seperti ada yang mengalir energi positif di dalam tubuh Anda. Oke. Kenapa? Saya suruh siap-siap. Ketika saya menghitung 2 sampai 1, maka imajinasi dia akan langsung berputar. Oke. Ketika saya menghitung 2, 1, berarti di angka 1 energi itu masuk ke dalam tubuh saya. Nah, itu seperti itu gambarannya. Maka dari itu, ketika saya menghitung 2 dan 1, rasakan energi positif itu mengalir cepat ke seluruh tubuh Anda. Dan kini, tubuh Anda menjadi sangat rileks dari sebelumnya. Nah, terbayang sampai sini skrip relaksasinya? Saya sudah menjelaskan dari sebelumnya, dari 5, 4, 3, 2, 1, maksudnya apa? Supaya Anda paham, ya, membuat kata-kata di induksi relaksasi itu tidak boleh ambigu, tidak boleh membuat orang yang mendengarnya itu merasa aneh. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Maka dari itu apa? Mainkan kata-kata sesuai dengan porsinya. Itu yang harus dipahami. Oke, sampai sini. Jika ada Anda pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Yang nanti tim kelas terapis akan menjawab setiap pertanyaan yang masuk. Oke. Ketika Anda memang pengen butuh skrip yang ada di video ini, maka tuliskan di kolom komentar. Nanti kita akan berikan skripnya secara percuma, secara gratis kepada Anda. Dan sekali lagi, terus pantengi channel ini, karena pembelajaran sesi hipnosis masih amat sangat panjang yang perlu Anda pelajari. Terima kasih dari saya mewakili dari tim kelas terapis, mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Anda, yang selama ini sudah menonton video kami. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadikan Anda sebagai seorang terapis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.